Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan tentunya, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan hari ini kita masuk pembelajaran. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berusaha semampu dan sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh beliau, sehingga di suatu saat nanti di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak saudara-saudara sekalian, qadarullah, harusnya sesuai harapannya kita semua. Hari ini kita sudah pembelajaran tatap muka, sekalipun itu dibagi dalam beberapa shift, tetapi ternyata PPKM darurat diperpanjang kembali hingga 2 Agustus kalau tidak salah oleh Presiden Jokowi, sehingga sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah dan mengantisipasi daripada virus ini, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah ya, sehingga kita masih harus belajar online. Sementara harapan Anda sekalian, juga harapan saya itu ingin belajar tatap muka di kelas seperti sebelum-sebelumnya. Semoga saja pandemi ini segera mereda, berakhir, sehingga kita bisa belajar beraktivitas di kelas ataupun di luar rumah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak saudara sekalian, kita hari ini kita masuk di pembelajaran tema 1. Silakan dilihat di buku tema 1-nya, organ gerak hewan dan manusia. Jika Anda belum sempat mengambil buku, bisa juga Anda download di link deskripsi video. Insyaallah akan kami sertakan di link deskripsi video YouTube kami. Baik anak saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di organ gerak hewan pada subtema 1, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia pada pembelajaran 1 dan 2 ya. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Masih ingat doa sebelum belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa memberikan manfaat yang tentunya bisa bermanfaat kepada Anda sekalian di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Ya, selanjutnya silakan Ananda dilihat di bukunya. Ya, muatan pelajaran IPA ya. Ananda sekalian, pernahkah Ananda sekalian menyadari bahwasannya kita mempunyai alat-alat gerak di tubuh kita sehingga kita bisa menggerakkan badan kita, tangan, kepala, ya, telinga, badan, kita bisa beraktivitas ya. Kita lihat, maka hari ini kita akan pelajari itu di muatan IPA. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, alat gerak terdiri atas 2 macam ya. Yang pertama adalah alat gerak aktif berupa otot ya. Yang kedua adalah alat gerak pasif berupa tulang ya. Ya, jadi otot itu ada di hampir di sekujur tubuh kita. Misalnya di sini, di badan kita, di betis dan lain-lain sebagainya ya. Otot disebut gerak aktif karena otot dapat bergerak ya.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan, ya. Otot dan tulang bekerja sama saat manusia atau hewan melakukan gerakan. Ya, jadi ini tulang itu tidak bisa bergerak tanpa ada gerakan dari otot-otot kita, gitu. Jadi kalau misalnya hanya tulang toh ini di tangan kita, maka ini tidak bisa kita gerakan. Jadi ini karena ada urat, juga ada otot-ototnya di sini, maka itu bisa bergerak. Makanya mereka bekerja sama sehingga bisa melakukan gerakan. Nah, gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk yang pertama berjalan, berlari, melompat, memegang, ya, menggali, menulis, berbicara seperti ini, ya, berenang, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah contoh anak yang sedang bergerak, aktif, ya, tangannya, kakinya, dan lain-lain sebagainya. Inilah sebuah gerakan. Yang kedua, ini adalah bentuk gerakan hewan. Selanjutnya, nah, hewan. Kita akan melihat klasifikasi hewan-hewan dan alat geraknya serta fungsinya, gitu. Yang pertama, ikan. Ikan itu alat geraknya adalah sirip dan ekor. Ya. Fungsinya itu untuk berenang tentunya, bukan berjalan. Tidak ada ya ikan yang berjalan. Kayaknya memang tidak ada ikan yang berjalan, ya. Hewan amfibi. Ya, amfibi itu seperti katak. Amfibi maksudnya hewan yang bisa hidup di dua alam, di laut, di air bisa, di daratan juga bisa. Alat geraknya kaki. Fungsinya berjalan, melompat, dan berenang, ya. Selanjutnya reptil. Reptil itu seperti buaya, ya, ular, cicak, ya. Alat geraknya kaki. Kalau ular, dia alat geraknya adalah otot perut. Dan yang ketiga itu misalnya kaki dayung untuk penyu, ya. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Selanjutnya burung. Burung itu alat geraknya sayap, kaki juga, itu pada burung unta. Fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Selanjutnya mamalia seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain, ya. Alat geraknya itu adalah kaki. Kalau pada paus dan lumba-lumba itu adalah sirip. Nah, jadi paus dan lumba-lumba itu termasuk hewan mamalia. Nah, selanjutnya fungsinya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berenang tentunya, ya. Bisa dipahami ya anak soleh-soleh sekalian. Kita lanjut. Nah, ada berbagai informasi yang kita peroleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks, ya. Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Selanjutnya, ide pokok juga disebut gagasan utama. Dan ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, pembelajaran ide pokok ini anak soleh-soleh sekalian itu dimulai dari kelas 3 SD sampai kuliah pun. Kami waktu itu kuliah dan mendapatkan materi tentang ide pokok sebuah paragraf, baik itu di bahasa Indonesia maupun juga di bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu disebut dengan main ID. Kalau bahasa Indonesianya itu ide pokok, ya. Jadi ini tidak sampai di sini kita pelajari, tapi akan berlanjut terus insya Allah. Jadi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Cara menentukan ide pokok. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok anak soleh-soleh sekalian? Nah, yang pertama
itu baca seluruh paragraf dengan cermat, jadi baca keseluruhan gitu. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ya, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lihat. Dan yang keempat adalah tandai ide pokok tiap paragraf. Terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf. Jadi biasanya itu ide pokok terletak di awal atau di tengah, atau juga ya, maksud saya di awal atau di akhir. Kita lanjut. Nah, dalam semua paragraf selain kalimat utama terdapat juga kalimat penjelas. Nah, ada tadi ide pokok, sekarang ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berisi penjabaran dari ide pokok atau kalimat utama tadi. Jadi biasanya kalau kalimat utamanya di awal paragraf, maka kalimat penjabarannya itu, kalimat penjelasnya ada di bawahnya atau di sampingnya gitu, setelah kalimat utama. Nah, lanjut contoh menemukan ide pokok. Kita lihat teks ini. Kita baca, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, mari kita lihat. Dan ternyata itu ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, yang dicetak merah inilah ide pokoknya, karena kalimat ini itu merupakan inti atau kalimat utama. Yang di bawahnya ini adalah penjelasan atau penjabaran dari kalimat, ya, kalimat yang ini. Salah satu ciri manusia benar bergerak. Secara itu dijelaskan apa itu gerak dan kenapa bisa ada gerakan. Seperti itu ya, anak soleh. Kita lanjut. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia tadi, ya, berdasarkan informasi yang tadi, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ya, ya, anak-anak sekalian, tadi ada di bukunya itu ada teks pada halaman 3, ya, ada teks pada halaman 3. Ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 paragraf. Nah, Anda sekalian, tadi di paragraf pertama itu kita sudah jawab ide pokoknya apa tadi. Selanjutnya Anda sekalian mencari ide pokok di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta mencarikan kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Ya, seperti tadi. Tidak usah banyak-banyak kalimat pengembang, 2 atau 3 kalimat saja, atau cukup 2 kalimat saja untuk ini kalimat pengembangnya. Itu tugas bahasa Indonesianya. Itu bisa dilihat pada halaman 4. Ya, contohnya juga ada di halaman 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk tugas IPA-nya, ya, kita lihat pada halaman 14. Kita lihat pada halaman 14 ya, atau 13 ya. Ini halaman 13. Nah, ini ada seekor kelinci. Contoh. Jadi cara menjawabnya, nama organ gerak itu adalah kaki ya, kaki. Dan fungsinya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Cukup seperti itu. Nah, yang harus Anda kerjakan adalah seperti ini. Ya, sebelum kita masuk ke tugas, tahukah Anda sekalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitar Anda sekalian pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Ayo kita identifikasi hewan-hewan berikut. Tuliskan hasilnya. Nah, silakan lihat
nama hewannya ikan, nama organ geraknya apa, serta fungsinya apa. Tadi sudah kita bahas ya di pembelajaran IPA tadi. Jadi Anda tinggal menuliskan ikan itu nama organ geraknya apa dan fungsinya apa, katak juga apa, burung, ular, kadal, dan lain sebagainya. Kadal itu ya termasuk reptil. Ya, saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga Anda sekalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, menjaga kesehatannya dengan baik, serta diberikan kesehatan selalu, baik Ananda juga keluarganya. Mohon maaf atas keterbatasan kami dalam mengajar. Harapan kami itu bisa mengajarkan Ananda secara tatap muka. Semoga saja segera bisa kita belajar tatap muka ya. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.